Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pemirsa Al-Mihbarah Channel dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati saya dan Anda. Pada pertemuan perdana dalam program Sirah Nabawiyah, kita akan menceritakan sebuah tempat, atau kita akan berbicara tentang sebuah tempat yang Allah pilih sebagai tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tempat yang kami maksud adalah kota Mekkah. Mekkah adalah sebuah lembah yang kering dan tandus, tidak memiliki tumbuhan. Di tempat inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa anak istrinya, membawa anaknya yang bernama Ismail alaihi salam dan ibundanya Ismail, Hajar, untuk pindah ke tempat yang kering kerontang seperti ini, yang tidak memiliki tumbuhan, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang kering kerontang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam Al-Quran doa Nabi Ibrahim tatkala meninggalkan istri dan anaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, sesungguhnya aku meletakkan sebagian dari keturunanku di sebuah lembah yang tidak memiliki tumbuhan di sisi rumahmu Al-Muharram, maksudnya Ka'bah, agar mereka mendirikan salat, maka jadikanlah hati-hati manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rizki dari buah-buahan agar mereka bersyukur. Ma'asyiral muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di kota inilah akan lahir seorang nabi yang mulia. Akan lahir seseorang yang akan mengemban wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang bisa kita ambil dari penggalan sejarah Nabi Muhammad ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk memilih suatu tempat untuk diistimewakan dari tempat yang lain. Allah memilih kota Mekkah untuk diistimewakan dari tempat-tempat yang lain. Allah juga berhak untuk memilih waktu untuk diistimewakan dari waktu-waktu yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Rabbmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia pilih. Ma'asyiral muslimin, jadi Mekkah adalah tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari potongan sejarah Nabi Muhammad adalah bagaimana ketaatannya Nabi Ibrahim alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun beliau disuruh meninggalkan anak, istri di sebuah tempat yang tidak memiliki tumbuhan, akan tetapi
beliau lakukan demi menjunjung tinggi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perlu kita contoh. Apapun kita lakukan, walaupun harus mengorbankan sesuatu yang kita cintai demi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.